lalu lulus sekolah perhotelan sekian lama. Nggak harus 3 tahun sebenarnya, setahun juga bisa. Selama kita mau belajar lebih. Karena pengalaman saya, ada yang kuliah perhotelan 3 tahun, itu kalah interview sama yang kuliah cuma 6 bulan dan setahun. Karena yang kuliah sebentar ini jauh lebih termotivasi untuk belajar lebih. Jadi begitu ditanya, dia udah siap gitu. Tidak hanya bisa keliling dunia, tapi juga bertemu dengan orang-orang terkenal seperti kawan saya ini, Bapak Dwi Rubingi, yang bertemu dengan petinju legendaris Muhammad Ali. Saya selalu bilang sama generasi sekarang, peluang jauh lebih besar. Banyak sekolah perhotelan di mana-mana dan kalian bisa ambil profesi yang benar-benar diminati. Misalkan di housekeeping, atau di restoran, atau misalkan kalau memang yang accounting, itu bisa jadi junior accountant. Kalau suka sport, ya bisa jadi sport staff. Yang suka entertainment, bisa jadi pemain band atau apapun. Jadi banyak lah kategorinya. Ya. Assalamualaikum sobat-sobat Jalan Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe ya. Yuk sekarang kita ketemui Bapak Januar Kristi yang sudah puluhan tahun bekerja di kapal pesiar. Bidang bahasa asing. Nggak gitu suka yang eksak-eksak. Terus setelah lulus saya cari mau ke bidang apa gitu ya. Apakah sastra, bahasa atau apa. Secara nggak sengaja saya lewat jalan saat itu ada sobekan koran bekas terbang. Terus saya ambil, ada di situ iklan sekolah perhotelan untuk program kapal pesiar selama setahun. Entah kenapa saya langsung tertarik, saya langsung ke kampus itu yang betul ada di Jakarta di Jalan Pintu Air nomor 52. Terus saya ke sana, langsung saya daftar dan saya ambil program diploma waktu itu. Jadi diploma perhotelan sebenarnya. Mencakup bidang F&B, food and beverage, juga ada housekeeping, ada cuisine atau di kitchen digali. Tapi kemudian setelah lulus saya coba untuk apply ke perusahaan kapal pesiar yang saat itu sangat terkenal, Holland American Line. Itu tahun berapaan? Saya lulus tahun 91, saya apply. Tahun 92 awal saya keterima, alhamdulillah. Dan bulan Juni tahun 1992 pertama kalinya saya keluar negeri, yaitu join kapal di Vancouver, Kanada. Sangat excited sekali saat itu, saya seperti orang orang desa yang datang ke kota besar ya. Tapi memang saat itu pekerjaan ini memang nggak banyak yang minat karena jam kerjanya panjang, juga kerjaan yang berat ya. Saya kerja di dining room atau di restoran. Tapi setelah 2-3 bulan saya baru enjoy karena waktu itu terusnya dari Vancouver ke Alaska. Itu terus nanti juga ke Caribbean. Dan setiap di Caribbean saya keluar snorkeling atau berenang gitu. Jadi saya benar-benar menikmati karena saya suka traveling, makanya saya suka kerja di kapal pesiar gitu Pak. Oke. Terus tadi Bapak bilang profesi ini nggak banyak yang meminati, jadi ada plus minusnya ya. Iya. Kira-kira apa yang bikin orang pada saat itu memang terkenal kerjaan pelaut itu memang keras, satu. Kedua, memang identik dengan sesuatu yang negatif apapun itu. Jadi sebutan pelaut itu udah ya berarti dia senang mabuk atau apa. Ternyata tidak. Bahkan di Holland American Line sendiri itu ada musola khusus ya. Setiap Jumat pun kita ada sholat Jumat. Yang puasa ya tetap kita masak, ada sahur. Buka puasa seperti biasa gitu. Memang ada beberapa gelintir orang yang serangnya seperti itu, yang mungkin nyerempet hal berbahaya ya, seperti narkoba, tapi nggak banyak, itu hanya individual aja. Jadi sebenarnya semua itu nggak benar. Makin kesini itu istilahnya makin civilized. Jadi predikat yang negatif itu hampir nggak ada. Malah sekarang karena banyak generasi muda yang memperkenalkan dunia di kapal ini ke YouTube, jadi malah makin banyak peminatnya untuk kerja. Generasi muda sekarang ya. Gitu. Jadi godaan memang banyak, tapi pada akhirnya tergantung kita ya Pak ya. Betul, karena sekarang gini, kalau kita mendarat kan, mohon maaf, yang suka judi, kasino ada, ya kan.
mau apapun gitu. Ya kita tujuan kita ke sini apa, harus punya motivasi. Kita ngumpulkan uang untuk keluarga, orang tua, istri, anak semua. Kalau misalkan kita habiskan untuk judi ya kita bawa apa? Sudah banyak contoh-contoh Nah, kalau yang buruk. jam kerjanya, ritme kerjanya bagaimana sih Pak kalau di kapal pesiar? Kalau jam kerja ini agak berbeda dengan di darat. Kita maksimal 10 jam. Tapi nggak straight seperti itu. Jadi seumpama pagi ini 4 jam, nanti siang juga 3 jam, terus malamnya juga berapa? Jadi 10 jam. Gitu. Di luar itu ada kompensasinya Pak? Oh, ada overtime. Iya, tapi sebenarnya nggak banyak. Paling overtime 1 jam, 1,5 jam. Itu sangat dibatasi. Kalau bisa jangan sampai overtime, Pak. Iya. Terus kalau pas ke merapat suatu negara, ada waktu ekstra atau free time? Selalu ada. Macam saya itu sebenarnya hampir tiap hari libur ya. Jadi kalau hari ini kan saya libur pagi, berarti saya masuk siang. Nanti habis masuk siang ini ada break, baru saya masuk dinner. Mungkin besok saya pagi masuk kerja, siangnya saya libur, jadi bisa jalan-jalan. Kadang-kadang pun kalau kita nggak kebagian libur siang, kita bisa tuker. Kita swap sama teman kita, saya pengen jalan-jalan dong keluar gantian. Jadi fleksibel sebenarnya. Nah, Gitu. jadi total udah berapa puluh tahun ini ya di kapal pesiar Pak? Berapa puluh tahun ya, dari 92. Saya sempat break itu tahun 96, kerja di hotel Jakarta, Hotel Mulia. Iya. Tapi rasa kangen itu selalu ada. Kangen jalan-jalannya ya. Kangen ya kesenangannya. Jadi kalau sudah, kata orang katanya kalau sekali di kapal udah kapok, tapi enggak. Nanti kalau pulang yang diingat itu good life-nya Pak, good time-nya sama teman-teman ngumpul. Ya yang senang main game, senang bermusik di sini kita main musik, macam-macam hobinya. Wah, ngomong-ngomong udah ke negara mana aja nih Pak? Alhamdulillah sudah ke puluhan negara. Tahun 1993 kami melakukan World Cruise. Dimulai dari New York, kembali sampai ke New York lagi dalam waktu 3,5 bulan. Jadi kami keliling dunia. Hampir semua negara, dan beberapa negara seperti kayak Australia, New Zealand ini itu sudah beberapa kali. Ya, masuk Asia juga. Jadi beberapa cruise line mereka tempatkan satu kapal misalkan untuk di Asia, maka dia Asia. Nanti untuk ke Pasifik dia akan di Pasifik. Kalau untuk di New Zealand dan Australia biasanya mereka di sini aja. Di Alaska. Jadi banyak ya. Ngomong-ngomong, selama pengalaman kan nggak selalu udaranya cerah. Pernah nggak ada pengalaman di mana? Oh iya, sering. Yang paling saya ingat waktu itu yang the worst storm I've ever had. Itu tanggal 23 atau 29 November tahun 93 di Florida. They call it the storm of the century. Saking besarnya storm itu. Jadi sampai semua perahu itu naik ke darat. Harusnya kami mendarat saat itu, tapi karena cuaca begitu buruk, jadi kita stay at sea selama 24 jam. Dan itu keadaan di kapal sudah ya nggak karuan, karena semua pecah. Beberapa orang tamu juga takut. Herannya saya pada saat itu nggak merasa takut sama sekali. Mungkin karena saya masih muda ya, 22 tahun, saya naif sekali. Jadi dan herannya lagi saya nggak sisik, karena itu udah parah sebenarnya, orang sisik semua. Lalu ada seorang teman saya bilang, Januar, either you're not normal or maybe you're born as a real seaman. Jadi apakah kamu ini nggak normal atau memang terlahir sebagai pelaut sejati gitu. Jadi nggak ada sisik, alhamdulillah. Saya hanya ingat ada seorang senior yang bilang, kalau kamu merasa sisik pada saat first contract, itu makan green apple. Just have some green apple and dry crackers. Dan saya langsung makan waktu pertama kali saya agak sisik. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya nggak merasa. Entah itu bisa sugesti atau memang. Tapi kalau secara logika memang kita tidak seharusnya konsum banyak air pada saat itu. Dan makanlah sesuatu yang agak kering dan mengikat air, seperti dry crackers atau roti kering. Dry apple itu bagus karena tidak mengandung banyak air seperti red apple. Profesi di kapal pesiar itu menjanjikan atau tidak? Bagaimana Pak ini Pak? Kompensasinya Pak, boleh tahu? Selalu menjanjikan. Saya selalu bilang sama generasi sekarang,
peluang jauh lebih besar. Banyak sekolah perhotelan di mana-mana dan kalian bisa ambil profesi yang benar-benar diminati. Misalkan di housekeeping atau di restoran atau misalkan kalau memang yang accounting itu bisa jadi junior accountant. Kalau suka sport ya bisa jadi sport staff. Yang suka entertainment bisa jadi pemain band atau apapun. Jadi banyak lah kategorinya. Ya, dan banyak sekali sekolah perhotelan sekarang. Itu range salary-nya dari berapa ke berapa Pak kira-kira? Range salary ya, tergantung posisi juga, terus tergantung dari junior senior. Itu kalau yang paling bawah itu beberapa company memang beda, nggak sama ya. Itu dari 800 US dollar, tapi di situ ada tambahan sampai 2.500 sampai 3.000 dolar ya untuk posisi. Jadi biasanya agensi akan explain, akan terangkan nanti berapanya, karena kita ada kontrak. Gitu. Memang kalau untuk posisi restoran, bar, housekeeping itu kita kan ada tip, uang tip atau gratuity. Juga ada commission juga. Di luar yang tadi itu pokok tuh ya. Itu pokok ya. 3.000. Tapi di luar itu suka ada tip. Ada tambahan-tambahan itu ada. Karena kita juga ada commission. Gitu. Mungkin kadang-kadang komisinya atau tipnya bisa lebih besar daripada gaji nggak? Bisa Pak, iya. Seperti saya sekarang ini kan memang saya kerja di specialty restaurant di Cagnis. Itu saya melebihi gaji senior saya. Oh, gitu ya? Iya. Dan kita ada rotasi, jadi semua orang bisa kebagian. Fair lah. Oh, tapi kalau pengen tahu Bapak kan bilang fair. Kalau orang Asia gimana, orang Indonesia? Diperlakukan sama atau ada perbedaan? Kalau sekarang ini sama Pak, jadi jauh dibandingkan tahun 90-an dulu ya. Mungkin ada perbedaan, tapi sekarang lihat banyak perempuan yang kerja di kapal. Itu udah ada persamaan hak, apalagi sekarang untuk semua, karena kita udah zero tolerance to racism. Jadi kita nggak ada rasisme, itu nggak ada di sini. Semua orang punya hak yang sama, berhak untuk mendapatkan hal yang sama dan berhak untuk bersuara yang sama. Kita juga ada HR sini yang mendengarkan kita tiap saat kalau ada komplain apapun. Mereka akan perhatikan, betul. Jadi jangan khawatir soal itu. Umumnya satu kontrak itu 7 sampai 8 bulan. Nanti vacationnya 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau untuk laut itu normal ya, kecuali kalau kita ingin request untuk liburan lebih lama, kita harus minta in advance. Jadi sebelumnya kita harus kasih tahu, saya mau mungkin sebulan lebih lama gitu. Itu bisa open request. Semua bisa di arrange selama kita ajukan permintaan lebih dahulu. Gitu Pak. Nah, Pak Januar sekarang kan yang sekarang ini ada di Norwegian Cruise Line. Apa kelebihannya nih Pak? Kan udah lumayan 5 tahun loh kan Iya. Jadi kelebihannya begini, kalau di beberapa cruise line lain, tamu itu kan diminta untuk membawa pakaian formal. Karena kita ada formal dinner, terus nah di NCL ini kita freestyle. Jadi tamu bisa datang kapan saja untuk makan dan dengan pakaian apa saja. Memang ada beberapa tempat yang ada istilahnya dress code-nya, tapi itu misalkan untuk di dining room kita nggak boleh pakai slippers atau short, tapi boleh pakai celana jeans and t-shirt. Seperti itu. Tapi kalau dibanding dulu kan sangat formal, orang harus datang mesti itu pakai jaket. Gitu. Kalau sekarang beda. Ini keunggulannya. Jadi freestyle cruising, freestyle itu. Tapi kalau sebagai pegawai di sini, apa yang bikin Bapak betah di sini? Betah mungkin karena banyak Asian krunya, jadi kita selalu berteman banyak. Terus juga makanannya ya itu aja. Jadi selalu ada orang yang diajak ngobrol ya. Bahkan di kamar sendiri, di cabin juga. Oh iya, itu lagi saya ingat Bapak tadi selain kerja di sini, kita maksudnya juga suasananya enak, nyaman, secara financial oke.
Bapak juga sempat punya hobi lain kan, kumpul-kumpulin barang. Iya, saya punya hobi ngumpulin barang antik dan vintage. Itu apapun yang dari masa lalu, dari pusaka-pusaka misalkan. Ada keris, ada pedang, terus jam-jam vintage, mungkin juga kacamata dari tahun 70-an. Mungkin mainan dari masa kecil kita dari tahun 70-an, ada mobil-mobilan kecil tuh, atau yang dari kaleng, tin toys. Jadi ini hobi yang memang yang saya punya kesempatan di sini untuk hunting. Jadi kalau saya di tiap kota, entah di Eropa atau di mana, saya selalu cari flea market. Kalau nggak ada flea market, saya pasti ke toko antik. Kayak di mana? Di sini saya nemuin ya, second shop. Itu pasti ada sesuatu yang jadul. Karena saya di komunitas jadul Jakarta ya. Jadi saya nemu juga sepatu boot kulit yang jadul dulu tuh, terus sepatu formal, banyak tas-tas lama itu. Memang kalau saya sendiri selain kumpulin juga jualan di Instagram. Jadi secara finansial juga ada ininya Pak ya? Iya, jadi waktu di rumah ada kegiatan jualan, nggak zero. Biasanya umumnya ke pelaut kan gitu, pulang habisin uang terus balik lagi. Kalau saya nggak, malah bikin uang lagi gitu Pak. Oke Pak Januar, mungkin sebelum ini Pak, boleh ada saran-saran buat generasi muda yang tertarik ingin jadi kapal pesiar? Iya. Saran saya buat anak muda sekarang ya, anak muda generasi sekarang, perbanyak knowledge. Kalau memang tertarik untuk terjun ke bidang ini, hospitality industry, kemanapun itu, entah di food and beverage atau di housekeeping atau di bar, dimanapun, perbanyak knowledge. Selain materi yang diberikan di kampus, itu juga karena sekarang kan kita bisa googling apapun. Karena persaingan akan semakin ketat. Makin banyak orang mengenal pekerjaan ini, karena kita juga dibayar dengan dolar umumnya. Jadi company pun akan semakin selektif ya. Tidak hanya bahasa asing, terutama Inggris, itu yang paling pertama sekali. Tidak harus pintar sekali, tapi paling nggak kita punya nambah vocabulary. Kedua, pronunciation-nya. Gitu. Nah, ketiga saya bilang extra knowledge tadi, be knowledgeable. Jadi apapun dibaca. Kalau zaman saya harus baca buku ya Pak ya. Sekarang tinggal buka Google, mau cari apa misalkan, apapun ada di situ. Buat saya sekarang udah nggak ada kendala kalau buat kinerja sekarang malah. Jadi tinggal kitanya aja niat apa enggak. Jadi nanti begitu interview kita akan udah siap. Gitu. Bahkan mungkin kita akan punya nilai plus kalau kita tahu lebih. Karena si sang interviewer ini juga akan appreciate kalau kita bisa menerangkan lebih, to explain more. Gitu. Mereka akan sangat senang sekali. Gitu. Nah, itu untuk cari kerjanya bagusnya lewat agent atau langsung ke perusahaan? Untuk perusahaan ini kita sudah banyak agensinya Pak, di hampir kota besar, di setiap kota besar di Indonesia, di Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, dimanapun. Bahkan di online itu udah di Facebook. Jadi kita tinggal siapkan, lalu lulus sekolah perhotelan sekian lama. Nggak harus 3 tahun sebenarnya, setahun juga bisa. Selama kita mau belajar lebih. Karena pengalaman saya, ada yang kuliah perhotelan 3 tahun, itu kalah interview sama yang kuliah cuma 6 bulan. Dan setahun. Karena yang kuliah sebentar ini jauh lebih termotivasi untuk belajar lebih. Jadi begitu ditanya, dia udah siap gitu. Jadi semua tergantung kita. Gitu. Lagi mungkin Pak, impian Pak Januar apa di keliling dunia udah. Iya, seperti saya pernah bilang sebelumnya. Karena juga saya merasa tersindir oleh sahabat-sahabat saya SMP itu. Pak Januar ini udah semua, tinggal satu yang belum ya Pak, ke Mekah. Insya Allah. Nggak ada ya, terus ke Mekah ya, karena di sana guru. Iya, stop. Ya, kalau lewat daerah situ udah beberapa kali Pak, karena kami keterusan Suez kan, beberapa kali. Iya, betul. Iya, jadi mohon doanya juga nih. Amin, insyaallah. Ngomong Pak, lupa tadi Bapak aslinya dari mana Pak? Kalau aslinya keluarga itu saya dari Jawa Tengah, ya. Cuman saya lahir di Bogor. Jadi kalau ngomong itu dialek memang Sundanis gitu. Ya makanya tapi saya bisa ngomong Jawa atau Sunda
Jadi teman-teman dari Bandung, Sukabumi, Bogor sini kalau ketemu pasti ngomong bahasa Sunda. Yang teman dari Jawa Tengah, Jawa Timur pasti ngomong Jawa. Jadi itulah seneng. We just make friends. Pak Januar, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.